Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Renungan hari ini berjudul Aku Bisa Melihatmu, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, ahli kacamata membantu Andreas yang berusia 3 tahun memasang kacamata pertamanya. Coba kamu lihat ke cermin, katanya. Lalu Andreas memandang pantulan dirinya di cermin. Kemudian menoleh ke arah ayahnya dengan wajah gembira dan senyuman lebar. Lalu sang ayah menyeka air mata yang membasahi pipi putranya dan bertanya, "Apa ada masalah?" Andreas memeluk leher ayahnya sambil berkata, "Aku bisa melihat ayah." Ia menarik tubuhnya, mendongak dan menatap mata ayahnya. "Aku bisa melihat ayah." Ketika kita sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, Roh Kudus memberi kita mata iman untuk dapat melihat Tuhan Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Namun meskipun Roh Kudus telah mencelikan mata kita sembari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui kitab suci, di dunia ini kita hanya dapat melihat sekilas kebesarannya yang tak terbatas. Kita baru akan melihat Dia dengan sempurna ketika masa hidup kita di dunia telah selesai, atau ketika Yesus memenuhi janjinya untuk datang kembali. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Kita tidak akan membutuhkan kacamata khusus pada momen penuh sukacita itu. Momen ketika kita bertemu Kristus muka dengan muka dan mengenal Dia seutuhnya, sebagaimana Dia mengenal kita masing-masing. Sebagai anggota tubuh Kristus yang terkasih, yaitu gereja, Roh Kudus akan memenuhi kita dengan iman, pengharapan, dan kasih yang kita butuhkan untuk tetap dapat berdiri teguh. Hingga saatnya kita menatap Juru Selamat kita yang hidup sambil berkata, "Aku bisa melihatmu, Tuhan Yesus. Aku bisa melihatmu." Sahabat ODB, apa yang telah diungkapkan Roh Kudus kepada Anda baru-baru ini saat membaca Alkitab? Lalu bagaimana pertumbuhan Anda dalam pengenalan akan Allah
telah mengubah Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk melihat-Mu dengan lebih jelas dan mengenal-Mu dengan lebih intim saat aku setia melangkah bersama-Mu di dunia. Dan hingga tiba saatnya, Engkau memanggilku pulang atau Engkau datang kembali. Amin.